Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahi al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sampailah kita pada hadis ke-45 ya. Hadis ke-45 dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, atau hadis ke-31 dari urutan bab yang ketiga ya. Jadi kalau lihat bab 3, bab tentang sabar, itu hadis ke-21 di bab itu. Tapi kalau dihitung dari awal nih hadis yang ke-45 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisura'ah, bukanlah orang yang hebat itu hebat apa ya, bertarung, hebat bergulat ya, berkelahi, bukan ya. Ya itu ya hebat juga ya, tapi yang dimaksud dalam pembahasan ini oleh Ibnu Alan dikatakan al-mahmudah ya. Jadi yang al-mahmudah itu syiddatuhu syar'an, yang kehebatannya itu dipuji oleh syariat ya. Jadi bukan dari sisi kehebatan berkelahi atau bertarung ya. Innamas syadid ya, tidak lain orang yang hebat itu ya, al-mamduhatu syiddatuhu syar'an, yang dipuji ya, kehebatannya itu secara syar'i. Siapa dia? Alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Itu tidak lain orang yang menguasai dirinya ketika sedang marah. Jadi alladzi yamliku nafsahu, yang menguasai dirinya. Menguasai dirinya ini maksudnya adalah minal wuqu'i fil manhiyat, menguasai dirinya sehingga tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang terlarang. Inda wujudil ghadab, ketika muncul kemarahan. Pada saat seseorang itu marah, itu biasanya kontrol dirinya itu menjadi lemah. Orang cenderung berbuat emosional, bukan lagi pertimbangan rasional, tapi semata-mata karena dorongan ego ya, karena hawa nafsu dan sebagainya. Karena itulah penting ya bagi seseorang itu mengendalikan diri saat dia marah. Marah itu manusiawi sebetulnya ya. Itu termasuk salah satu tabiah ya, yang Allah ciptakan pada diri manusia. Tidak ada manusia itu yang tidak bisa marah ya. Kalau ada yang jarang marah, susah marah mungkin, tapi kalau tidak marah itu kurang normal sebetulnya ya. Karena sebetulnya setiap kita itu secara tabii ada aspek emosional yang memang Allah ciptakan, dan itu bagian dari tokoh hayawiyah, bagian dari potensi kehidupan kita ya. Karena itu bukan kemarahan itu dihilangkan sebetulnya, tetapi bagaimana ketika kita marah kita bisa mengendalikan diri kita ya, sehingga bertindak itu pun tidak terjatuh dalam pelanggaran syariat. Ada suami marah kepada istrinya atau sebaliknya, istri marah kepada suaminya ya, karena persoalan rumah tangga misalnya. Namanya rumah tangga itu kan memang kadang muncul yang begitu ya. Jadi jangan berpikir rumah tangga yang baik itu tidak ada marah-marahnya ya. Biasa itu kalau terjadi kemarahan. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu marah juga pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sepanjang kemarahan itu tidak membuat kita jatuh kepada pelanggaran syariat. Ada orang tua marah kepada anaknya, itu manusiawi. Yang penting
jangan sampai kemarahan itu menjatuhkan dia kepada perbuatan dosa. Dia menghukum anaknya dengan kemarahan, hati-hati ya. Menghukum anak dengan kemarahan itu hati-hati betul ya. Jangan sampai justru yang kita lampiaskan itu adalah amarah, ego kita. Padahal menghukum anak itu dalam rangka ta'dib itu dituntunkan dalam Islam ya. Anak yang tidak sholat misalnya usia 7 tahun diperintahkan sholat ya. 10 tahun mestinya sudah terjaga sholat itu meskipun belum balik. Kalau sampai 10 tahun masih belum terjaga sholatnya, itu memang boleh dipukul ya. Tapi pukulannya pukulan ta'dib ya, bukan pukulan kemarahan ya. Jadi muru auladakum bis salati wa hum abna'us sab'. Itu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat itu saat mereka usia 7 tahun. Wadribuhum wa hum abna'u 'ashar ya. Pukul mereka kalau 10 tahun masih tidak menjaga salat ya. Tapi pukulannya bukan pukulan yang bukan pukulan yang menyakitkan ya, bukan pukulan yang menyalurkan emosi kita, kemarahan kita ya, melainkan pukulan ta'dib. Jadi pada saat menghukum itu kita menyadari bahwa ini bentuk pembimbingan kita, bentuk tarbiyah ya, dan seterusnya. Atau bentuk-bentuk kemarahan secara umum ya. Jadi jangan sampai kita marah ya lalu kemudian menghilangkan kontrol kita terhadap perbuatan sehingga pelanggaran syariat pun akhirnya terjadi ya. Misalnya ya kalau Ibnu Alan di sini mengatakan ya, jadi karena tidak dapat mengontrol akhirnya keadaan marah itu mendorong dia melakukan perbuatan ya, li fi'li ma la yajuz, perbuatan yang tidak boleh. Misalnya min qatlin, nah ini yang parah ini, membunuh orang lain ya. Sekarang ini kadang ya kalau lihat kasus pembunuhan itu ada istilah senggol bacok sekarang itu. Hanya tersinggung sedikit itu sampai bisa fatal. Hanya gara-gara tersinggung sedikit. Ya. Hanya gara-gara apa misalnya supporter bola yang beda pandangan sedikit atau dianggap ya memprovokasi tim lain ya, hanya gara-gara sorak-sorak ya. Kalau bahasa sekarang itu apa ya, hanya gara-gara pare-are begitu kemudian bisa sampai fatal ya. Itu buruk ya. Zaman sekarang itu terjadi ya. Senggolan sedikit di kendaraan ya, hanya senggolan sedikit saja ya, bisa jadi fatal ya, dan sebagainya ya. Apalagi media sosial sekarang itu juga berkontribusi mendorong kita itu mengalami dehumanisasi ya. Coba lihat orang ya, bullying di sosial media itu kadang mengerikan itu, menyaksikan ya. Seperti orang itu kehilangan perasaan. Ya, tidak peduli yang dia bully itu orang yang sudah tua misalnya ya, orang yang sebetulnya dari sisi usia misalnya patut jadi orang tuanya sendiri itu nggak peduli gitu. Ya. Jadi mudah tersulut ya. Nah, jangan sampai terjadi seperti ini ya. Kerusuhan itu kadang-kadang hanya gara-gara persoalan sepele begini. Beberapa bulan yang lalu ya gesekan sosial bisa timbul hanya gara-gara ya tersinggung dengan suku lain misalnya. Akhirnya bisa fatal, ya. Bisa memicu perbuatan-perbuatan yang melanggar batas, melampaui batas. Ya, al-darbin, al-sabbin, ya, sampai memukul orang lain atau mencela orang lain, ya. Memaki orang lain ya karena emosinya tidak terkontrol. Nah, ini perbuatan-perbuatan buruk ya. Maka orang yang bisa mengendalikan itu, kata beliau, kata Ibnu Alan dalam syarahnya, faman hafiza nafsahu an dzalik, siapa yang bisa menjaga dirinya dari perkara demikian, wa qadaha bi zimam syariah, dia bisa mengontrolnya sesuai tuntunan syariat, wa qazama ghaizahu wa afa, dia bisa menahan amarahnya, memaafkan, maka sikap yang demikian ya, kata beliau, faza bid darajatil ulya, ya, dia akan mendapatkan atau meraih derajat yang tinggi, wa kana mahmudan syar'an, dan dia terpuji secara syariat ya.
Dan ini penting sekali ya, menjaga, mengontrol emosi ya. Hatta dalam medan peperangan itu juga begitu. Ya. Dalam medan peperangan ya, ada sahabat itu ditegur lantaran berperangnya itu bukan li'ilai kalimatillah tapi karena emosi. Ya. Jadi ada aktivitas sama-sama berperangnya, tapi satunya berperang karena apa? Ya marah karena sukunya dilecehkan, atau karena dirinya dihina, dia marah. Akhirnya bergeser aktivitasnya. Ya, awalnya aktivitasnya jihad fi sabilillah, tapi kemudian egonya masuk. Ya, ini merusak kita ya. Ego ini merusak kita dalam amal. Hati-hati ya. Orang yang berjihad fi sabilillah tapi dirusak oleh misalnya motivasi agar dianggap pemberani, pahlawan, hebat. Nah, ini masalah. Termasuk ketika ada motivasi kemarahan, dendam pribadi, individu. Ya, hati-hati. Jadi berjihad fisabilillah pun wajib li'la'i kalimatillah. Seandainya dalam peperangan kaum muslimin itu menghadapi musuh, nothing personal, bukan masalah individu. Itu semata-mata karena Islam memerintahkan untuk berjihad fisabilillah. Nah, kemudian beliau mengatakan kalaupun dalam keadaan tertentu orang itu ingin membalas ya karena disakiti oleh orang lain, beliau katakan wa in intaqama biqadri ma azina fihi syar'u min at-ta'dibi fala ba's. Seandainya dia membalas ya perlakuan buruk orang lain dengan kadar yang diizinkan oleh syariat sebagai bentuk ta'dib, maka itu tidak mengapa. Ya. Jadi memang dalam syariat itu ada kebolehan kita membalas keburukan yang dilakukan oleh orang lain, berzaliman. Ya. Faman i'tada 'alaikum, misalnya dalam surah Al-Baqarah, siapa yang bersikap aniaya kepada kalian, fa'tadu 'alaihi, balaslah atasnya, bimisli ma'tada 'alaikum, semisal perlakuannya kepada kalian. Ya. Memang ada kebolehan gitu. Ya. Meskipun kalau untuk personal pribadi, itu ada keutamaan atau fadilah ketika kita memaafkan. Itu lebih utama, lebih tinggi levelnya ya. Kalau kita dilecehkan orang secara personal, ya itu yang berlaku, yang lebih utama adalah wal ya'fu wal yasfahu. Ya, maafkanlah dan buka lembaran baru. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Ya, tidakkah kalian menyukai kalau Allah mengampuni kalian? Ya, ini kalau personal kita yang direndahkan orang ya dan sebagainya. Nanti beda lagi kalau yang dilecehkan itu misalnya yang dilecehkan adalah syariat Allah Ta'ala, yang dihina adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diolok itu adalah Allah Ta'ala. Ini lain pembahasan ya. Itu ada topiknya tersendiri ya. Jadi yang kita maksud tadi ya, ungkapan beliau wa in taqama biqadri ma azina fihi syar'u, ini ketika dia diperlakukan buruk oleh orang lain secara personal, maka ya boleh kalau dia membalasnya sesuai dengan kadar yang diizinkan oleh syariat. Kadar yang diizinkan oleh syariat itu apa? Tidak melampaui perbuatan orang lain kepadanya ya. Tapi sekali lagi sikap yang lebih utama adalah memaafkan ya. Fadilah memaafkan itu luar biasa, nanti ada babnya sendiri tentang pemaaf itu ya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian di bagian akhir riwayat ini Imam An-Nawawi memberikan sedikit komentar. Was-sur'ah, yang dimaksud dengan as-sur'ah itu bi dhammis shadi wa fathir ra, dengan mendommahkan huruf shad dan memfathahkan ra. Jadi bacanya sur'ah. Wa asluhu 'indal Arab, asal kata ini menurut orang Arab itu mayyasra'un nasa katsiran, orang yang berkelahi ya, bisa mengalahkan orang itu banyak. Ya, kalau berkelahi bisa mengalahkan banyak orang. Hebatlah dalam bertarung. Nah, tapi Nabi SAW mengatakan asyadid itu bukan begitu. Hebat itu bukan masalah hebat fisik seperti itu, tapi hebat ketika dia bisa mengendalikan amarahnya ya. Mengendalikan dirinya ketika dia marah.